Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Natalia dengan NIM 14014211142 dari rombel D no presensi 03. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah kemukakan pengetahuan apa yang sudah saya pahami terkait materi yang telah disampaikan. Mengenai materi tersebut, yang pertama adalah hakikat manajemen sekolah. Mengenai hakikat manajemen sekolah, bisa kita ketahui dan menurut yang saya pahami bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, method, machines, market, ada juga manage, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian manajemen sekolah bisa kita artikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai latar belakang manajemen sekolah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, kemudian hal tersebut bisa kita anggap sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, manajemen sekolah sendiri itu proses pengelolaan sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengejar, dan mengawasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, saya akan mengemukakan proses manajemen sekolah yang sudah saya ketahui. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa proses manajemen sekolah itu adalah kegiatan dasar yang berhubungan serta dilaksanakan dalam manajemen, yaitu ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan demi untuk dapat mencapai suatu tujuan yang secara ekonomis. Nah, kemudian adapun konsep manajemen sebagai proses kegiatan. Yang pertama itu adalah manajemen kurikulum. Nah, yang kedua manajemen kesiswaan. Kemudian ada manajemen personelia, kemudian ada manajemen keuangan, dan yang terakhir ada manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah. Nah, kemudian adapun tujuan proses manajemen sekolah. Yang pertama itu adalah efisiensi penggunaan sumber daya, di mana manajemen pendidikan ini diharapkan sebagai pengelolaan sumber daya yang tersadar dapat digunakan secara efisien karena sebelumnya telah direncanakan. Nah, kemudian yang kedua ada efektif dalam penilaian tujuan, di mana dalam efektif dalam penilaian tujuan ini ditekankan kepada di dalam manajemen pendidikan maupun mengefektifkan suatu program sumber daya yang dikelola dalam pencapaian suatu tujuan dalam pendidikan. Kemudian ada pun yang ketiga ada fokus pada tujuan pendidikan, di mana kita harus fokus pada tujuan pendidikan supaya dari tujuan tersebut mencapai tujuan yang maksimal dan baik. Kemudian ada menjadi support sistem dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut, di mana kita harus mensupport dalam konsep dasar dari manajemen pendidikan, yaitu menjadi sebuah sistem yang selalu mendukung dalam pencapaian tujuan dalam pendidikan. Dalam proses manajemen sekolah sendiri itu terdapat dua kegiatan, di mana yang pertama ada kegiatan manajerial. Yang pertama dari kegiatan manajerial itu ada perencanaan atau planning. Nah, kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Nah, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Kemudian adapun yang kedua itu kegiatan operasional, di mana kegiatan operasional ini terdapat pengadaan, pemeliharaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan penghapusan.
Nah, kemudian saya akan mengemukakan mengenai sekolah sebagai sistem sosial, di mana peran sekolah sebagai sistem sosial itu bisa kita ketahui bahwa hakikatnya adalah susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, di mana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada satu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi mencapai tujuan tertentu. Kemudian, tentu saja sistem sosial ini bermuara pada status sekolah sebagai lembaga formal, di mana sosialisasi dan enkulturasi melalui pendidikan dengan belajar adat kebiasaan sosial. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dalam pemahaman saya ada mengenai komponen-komponen manajemen sekolah. Adapun yang pertama manajemen administratif, di mana manajemen administratif sendiri itu kegiatan manajemen pengadministrasian dari seluruh kegiatan seperti penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen operatif, di mana hal tersebut merupakan pemimpin yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya kerja yang nyata. Kemudian adapun kepemimpinan kepala sekolah, dapat kita pahami bahwa kepemimpinan kepala sekolah dapat kita artikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar ruang pekerjaannya, ruang lingkup pekerjaan seorang kepala sekolah, di mana diarahkan terhadap pencapaian dari tujuan organisasi. Nah, kemudian adapun unsur-unsur yang terlibat dalam situasi kepemimpinan yaitu adalah orang yang dapat mempengaruhi suatu pihak, orang yang dapat mempengaruhi di lain pihak. Kemudian adanya maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu yang hendak kita capai. Kemudian serangkaian tindakan tertentu itu untuk mempengaruhi dan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu itu sendiri. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk memberikan motivasi atau pengaruh kepada orang lain yang ada di ruang lingkup pekerjaannya melalui interaksi individu antara kelompok sebagai wujud kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk soal nomor 2 itu adalah dalam realitanya meskipun untuk sekolah negeri diberlakukan sistem zonasi, di mana terdapat sekolah SD madrasah ibtidaiyah, SMP madrasah sanawiyah, SMA atau SMK madrasah aliyah MAK yang oleh masyarakat dipandang unggul dibandingkan sekolah lainnya. Nah, kemudian ada sekolah yang kekurangan peserta didik. Di sisi lain, pada awal tahun pelajaran baru ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaannya, analisislah mengapa demikian. Mengapa suatu sekolah bisa menjadi sekolah favorit atau dambaan masyarakat di tempat masing-masing. Menurut pendapat saya bahwa sistem zonasi ini sangat kurang tepat jika dilaksanakan, karena di mana kita bisa mengetahui bahwa sistem zonasi ini tidak merata, dimulai dari fasilitasnya hingga guru pengajarnya, di mana sistem zonasi ini juga memiliki presentasi yang sangat tinggi dibanding jalur nilai, jalur lainnya atau sebagainya, sehingga kesempatan untuk mahasiswa atau siswa atau peserta didik yang tempat tinggalnya lumayan jauh dari sekolah tersebut itu memiliki kesempatan yang rendah untuk masuk ke sekolah negeri atau sekolah favorit tersebut. Kemudian akibatnya para orang tua pun menghalalkan segala cara demi agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diimpikan atau sekolah yang diinginkan. Kemudian seperti adanya pindah domisili ke tempat yang diingin sekolah tersebut. Dan sebelum sistem zonasi ini diterapkan, adapun sekolah-sekolah negeri yang bisa disebut atau masih bisa disebut sebagai sekolah favorit, karena hal tersebut
Kenapa dikategorikan favorit atau unggul di kalangan masyarakat atau daerah setempat masing-masing? Itu disebabkan karena image sekolahnya yang menonjol, yang baik dan terkenal prestasi-prestasi sekolahnya, sehingga sekolah itu menjadi favorit banyak siswa. Dimana sekolah favorit ini pun cukup sulit untuk masuk dan melewati beberapa tahap atau beberapa tes demi untuk menjadi siswa atau peserta didik dari sekolah favorit tersebut. Nah, hal-hal tersebutlah yang mungkin menjalin faktor sebuah sekolah dikategorikan menjadi sekolah favorit atau yang didambakan oleh masyarakat atau peserta didik. Nomor 3, ujian tengah semester ini adalah dalam pelaksanaan manajemen sekolah ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bisa berdampak kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Adapun permasalahan pada proses manajemen sekolah ada yang pertama, belum optimalnya partisipasi atau dukungan stakeholder, di mana kita bisa menyelesaikannya dengan perlu dilakukan advokasi melalui pertemuan-pertemuan, perlu meningkatkan partisipasi stakeholders dalam berbagai kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian perlu publikasi melalui media tertulis atau elektronik. Kemudian adapun perlu komunikasi serta intensif melalui berbagai media, seperti perlu digalakkan transparansi dan perlu meningkatkan relasi dengan stakeholders melalui berbagai event. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana, di mana dari hasil yang kita dapat lihat sebagian besar siswa justru belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Nah, untuk solusinya sendiri itu kita bisa melakukan koordinasi dan kerjasama antara pihak sekolah, di mana dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima atau tetap bisa digunakan. Oleh karena itu, kita para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana bisa bertanggung jawab langsung dengan kepala sekolah. Ada permasalahan yang ketiga, itu manajemen keuangan dan pembiayaan. Akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat protes mengenai mahalnya biaya pendidikan. Padahal sebenarnya biaya tersebut belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Nah, untuk solusinya sendiri itu perlu adanya sosialisasi agar tidak ada kesalahpahaman di antara pihak sekolah dan masyarakat. Kita perlu mengadakan sosialisasi antara keduanya saat adanya undangan rapat di sekolah tentang rincian biaya pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atau masalah keuangan dan pembiayaan. Baiklah, sekian untuk saya menjawab pertanyaan ujian tengah semester Gasal tahun 2022-2023 mata kuliah manajemen sekolah. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.